Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini saya mau bikin kastengel. Ini untuk pertama kalinya bikin resep kastengel hanya dengan 4 bahan aja. Dan ini sangat ekonomis karena nggak pakai keju edam. Ini pun cuman pakai keju batangan dan pakainya pun cuman setengahnya aja. Jadi resepnya ini benar-benar ekonomis, nggak pakai keju edam, nggak pakai telur, tapi rasanya tetap gurih dan nggak pahit. Disimak ya sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe. Gak usah lama-lama lagi, kita mulai bikin ya. Bahan yang pertama saya pakai mentega royal palmia, ini 150 gram aja. Lalu 175 gram tepung terigu, 85 gram keju parut, dan 25 gram tepung maizena. Pertama kita mix dulu menteganya. Kenapa saya pakai yang royal palmia? Ini penting banget ya, karena biar harum. Dan ini kan di sini mau bikin resep yang ekonomis ya, jadi nggak perlu pakai Wisman. Tapi kita udah bisa dapat harum, enak dan lembutnya dari si royal palmia ini. Kalau nggak pakai ini bisa juga pakai Blue Band yang cake and cookie, karena mereka tuh teksturnya hampir sama. Jadi kalau misalkan mau pakai mentega biasa itu bisa, tapi harumnya dia nggak akan dapat kayak pakai Wisman. Memang nggak seharum Wisman, tapi lebih wangi dari mentega. Untuk waktu mixernya ini nggak usah lama-lama ya, maksimal 2 menit. Ini saya paling 1 menit lebih aja, nggak nyampe 2 menit. Asal dia udah teksturnya berubah, lalu dimasukkan tepung terigu. Ini masukinnya setengah-setengah dulu aja ya. Lalu masukkan tepung maizenanya. Aduk rata menggunakan spatula. Nah, ini udah mulai terbentuk ya adonannya. Walaupun masih belum bisa dipungut adonannya. Ini selanjutnya kita masukkan sisa tepung terigu yang tadi. Setelah ini baru kita masukkan keju parut. Nah, ini dia keju parutnya dimasukkan semua, lalu kita aduk-aduk kembali. Setelah ngaduk-ngaduknya pakai spatula, ini bisa langsung diaduk pakai tangan ya, biar kerasa ini udah bisa dibentuk atau belum adonannya. Tapi kalau ternyata moms semua di rumah belum bisa dibentuk seperti ini, adonannya masih buyar, ini bisa ditambahkan mentega sedikit aja ya. Sekarang kita masuk ke step selanjutnya. Ini kita mau bentuk kastengelnya. Saya di sini pakai alat-alat seadanya banget ya. Ini cuman pakai plastik yang agak tebal untuk membentuknya. Terus ngerolnya juga itu cuman pakai tempat minum aja, karena memang nggak ada rolling pin di rumah. Ini tebalnya tuh sekitar 1 cm, karena kalau misalkan ketipisan takutnya pas diangkat patah. Ini dibentuk sesuai selera aja ya. Di sini kalau sebelumnya ada yang pernah bikin kastengel juga, tapi ternyata pas dipegang kok adonannya ini tuh agak lebih kaku ya, nggak kayak adonan sebelum-sebelumnya atau adonan kastengel lain. Itu jelas karena memang pertama ini nggak pakai telur. Terus di sini pakainya selain tepung terigu, di sini pakai juga tepung maizena. Jadi teksturnya ini benar-benar renyah, bukan tekstur yang lumer. Jadi kalau misalkan nanti bikinnya tipis banget, pas udah matangnya tuh jadi kayak makan cookies yang bener-bener kering dan rasanya tuh keju banget gitu. Jadi ini tuh untuk resep kastengel yang renyah.
bukan untuk yang lumer. Tapi menurut saya untuk yang pertama kali bikin kastengel hanya 4 resep ini tanpa telur, dan ini bahan-bahannya benar-benar ekonomis banget. Itu tuh termasuk kastengel yang enak karena kejunya pun nggak pakai keju yang premium, nggak pakai keju yang mahal, cuman pakai keju yang ada di supermarket biasa, tapi rasanya tuh udah enak. Dan di sini emang resep untuk yang kali ini saya bikin nggak bisa muat untuk satu toples sih, karena saya pun cuma nyoba dulu aja dan ternyata enak. Tapi ini tuh murah banget. Saya keju dari satu batang tuh 170 gram, saya cuma pakai setengahnya dan itu pun udah termasuk sama topping. Tapi toppingnya keju yang diparut ya. Kalau keju nanti untuk topping yang dipotong-potong itu saya pakai keju slice. Nah ini saya udah mulai olesin pakai kuning telur. Jadi dari satu resep tadi saya itu dapat satu loyang ditambah setengah loyang. Dapat segini aja, tapi worth it lah, lumayan ya. Ini olesannya hanya pakai kuning telur aja, nggak dicampur dengan susu atau minyak, atau pewarna pun enggak. Tapi kalau ada yang pingin warna yang lebih cantik, bisa ditambah pewarna, atau tambah minyak, atau tambah sama susu cair. Nah ini topping keju saya pakainya dari keju slice yang saya potong-potong. Diingetin ya sekali lagi, kalau mau hasilnya yang enak itu pakai bahan-bahan yang enak juga. Tapi kalau untuk resep ekonomis ini cukup pakai yang Royal Palmia aja atau Blue Band yang cake and cookie. Terus untuk kejunya, kalau mau lebih enak dari yang saya bikin, pakai keju yang lebih mahal, mungkin yang merek Kraft. Tapi balik lagi ya semuanya ke selera masing-masing. Setelah ini tinggal kita bake. Saya cuman pakai oven tangkring dan lama pembakarannya itu sekitar 20 menit. Pakai api sedang yang cenderung ke besar, tapi jangan terlalu besar banget. Dan jangan lupa juga harus sering dibolak-balik. Dari yang lantai bawah ke lantai atas, yang atas ke lantai bawah. Dan si loyangnya ini posisinya ini ditukar-tukarnya, diputar-putar. Jadi mungkin 5 menit sekali diputar, 5 menit sekali diputar. Nah ini dia hasilnya. Gimana, gampang banget kan? Simpel bahannya, gampang cara bikinnya, dan hasilnya enak. Selamat mencoba. Jangan lupa di subscribe ya, like, dan
komen juga. Terima kasih.